Halo, perkenalkan nama saya Farida Artonang dari CGP Angkatan 10. Berikut adalah aksi nyata atau diseminasi budaya positif di SMP Kanaan dengan pengajar praktik Ibu Eri Syarif dan fasilitator Bapak Budi Hartiana Sudrajat. Dengan latar belakang kegiatan yaitu budaya positif berfungsi untuk membangun motivasi belajar murid dari dalam. Dan tujuan kegiatan mendiseminasikan budaya positif kepada guru di SMP Kanaan. Berikut adalah video aksi nyata. Selamat menyaksikan. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan budaya positif untuk boleh kita terapkan sama-sama di sekolah Kristen Kanaan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farida Artonang, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Kristen Kanaan Cianjur. Bapak Ibu, ada yang tidak mengenal saya? Oke, untuk pertanyaan pemantik kita hari ini karena ini berkaitan dengan kedisiplinan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu untuk poin pertama. Apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa Pak Pras tidak? Aku kencang banget ya Pak Pras. Kenapa Pak Pras? Karena kemarin ada pengalaman ya. Pengalaman Ternyata untuk disiplinkan anak itu tidak hanya atau tidak usah diberikan hukuman, tidak perlu diberikan hukuman. Oke, tidak ya berarti ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini bisa nggak kita setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Misalnya gini, kamu tahu kenapa? Baca ya 5 lembar, baca atau menulis 10 halaman. Setuju atau tidak? Tidak deh. Tidak alasan gimana? Karena kan ini adalah memperlakukan anak itu soal seperti bekerja ya. Kan mengarahkan kepada kenapa kamu terlambat itu lebih ke memberikan apa itu kejelasan. Kalau untuk membuat dia membaca berkenalan, tidak. Oke. Yang ketiga, setuju atau tidak? Memberi penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Misalnya, kalau kamu nanti ranking 1, mama bawa kamu ke Taman Mini Indonesia Indah, gitu ya? Setuju Kak? Setuju. Oke, kita akan gali lagi ya. Oke, kita akan lihat ini materi kita yang akan selesai bawakan. Ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ini akan coba saya sampaikan. Apabila nanti Bapak Ibu kurang paham dengan apa yang coba saya sampaikan, mari kita boleh sama-sama saling melengkapi. Disiplin positif ini ya, Bapak Ibu boleh sekarang kita sedikit kita refleksi dulu sedikit ya. Bapak Ibu, ini ada A dan B, tangan A dan B, tangan A, tangan kiri, tangan kanan ya, A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nggak usah dicoret, tapi pikirkan ini sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda atau genggam tangan Anda sesuatu hal tersebut. Pokoknya ini adalah berharga, misalnya uang atau emas atau apapun yang bisa digenggam. Buatlah sebuah kepalan dan teman Anda itu B, anggapnya tangan kanan, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk mengambil yang berharga di tangan kiri Anda tadi. Yang B bisa membujuk, ya ayolah, sinilah, ya, mengancam, menghardik, merayu, menjawab apa saja yang dapat untuk membuka kepalan Anda. Kira-kira Bapak Ibu dari ilustrasi ini apa sih yang dapat, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang ini kepalan tangan kiri, sesuatu yang berharga.
ini tangan kanan itu merayu supaya tangan Bapak Ibu kebuka. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil yang berkaitan dengan murid kita? Gimana Mas? Ini murid kita nih, tangan kiri murid. Bisa komitmen, bisa pengaruh juga ya. Pengaruh, yang tangan ini pengaruh, tangan ini pengaruh ya. Iya, ada lagi? Oke. Kira-kira kalau kopi itu tangan kanan tuh genggam atau murid ya, atau yang berharganya adalah murid kita ya, yang B itu mengancam, membujuk, menghargai, ayo gitu ya. Jadi ini siapa? Sama sih kayak komitmen sama pengaruh. Komitmen ya. Teman yang B itu mencoba mengaruhi kita untuk melepaskan apa yang kita punya. Nah, ya itu ya. Nanti kita akan coba ini perubahan paradigma. Kita akan coba gali lagi ya dari ilustrasi ini. Perubahan paradigma tadi itu adalah yang pertama ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi sebenarnya yang mengontrol murid itu adalah guru. Ya, jadi bagaimanapun perilaku atau tingkah laku mereka yang punya pengaruh besar itu adalah guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, misal orang ini kamu terlambat ya, kamu gak kasihan sama ibu ya, ibu tuh berpikir, ya ibu tuh berpikir kok, kamu gak takut ya, sampai kamu gak merasa kasihan sama ibu tuh kena sanksi loh kepala sekolah, misalnya seperti itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang dewasa, kamu, gitu ya, entah itu guru, entah orang tua, kita sebagai orang tua. Ini kalau anak-anak pas main game, kamu gak boleh main game ya, gitu ya. Kalau main game nilainya hancur, pokoknya tidur jam 9, harus wajib memaksa, gitu ya. Nah, ini adalah perubahan sebenarnya. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol ini? Yang pertama, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita sebagai guru mengharapkan murid itu sama dengan kita. Pokoknya harus bisa, gitu ya. Pokoknya harus kayak gini ya, gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai guru ini yang kita lakukan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Melabeling anak, ya. Kita tidak boleh kamu tuh ya si anu, si anak A, anak B, anak C, anak D, itu selalu kita lakukan ya. Kadang-kadang kita pun selalu mendiskusikan itu. Sebenarnya tidak boleh ya. Orang lain bisa mengontrol saya, gitu ya, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan. Nah, kita sebagai guru kadang-kadang memaksa, ya. Remedi harus selesai, harus, gitu ya. Pola model berpikir menang atau kalah. Nah, ini adalah teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bebas, karena sekarang pembelajaran sekarang itu membebaskan anak-anak, memberikan kebebasan untuk mereka mengeksplor dirinya. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tanyakan kepada anak, kenapa kamu melakukan A, B, C? Apa alasannya? A, B, C, gitu ya. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Sekalipun itu anak kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol. Apalagi kita mengontrol anak orang. Atau kita ini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini kita bisa ajak anak-anak untuk kita saling menyepakati sesuatu, gitu ya. Yang terakhir adalah model berpikir teman-teman. Nah, ini adalah sebenarnya ada diagram mengenai disiplin positif. Karena Bapak Ibu ternyata untuk kita berperilaku ini kita ada motivasi, entah itu motivasi dari dalam diri kita sendiri atau dari luar. Yang menjadi pertanyaan saya, biasanya yang akan lebih mempengaruhi perilaku kita itu dari dalam diri
atau dari lingkungan kita? Lingkungan. Biasanya dari lingkungan, ya kan? Nah kita akan lihat teori kontrol atau teori pilihan ini menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kadang-kadang kita ya, kali yang sudah lama nih mengajar, anak ini awalnya A di SMP. Beranjak ke SMA, dia sudah B. Beranjak sudah ke kuliah, dia sudah beda lagi, dia sudah cek perilakunya. Dan dia ternyata kita tahu, oh iya si anak itu bekerja di salah satu perusahaan yang bonafit misalnya, ya kan? Itu adalah anak itu sendiri yang mengontrol dirinya. Nah ini tidak lepas dari makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri sendiri agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan di mana teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan, baik itu teori motivasi, ya di sini ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Kadang-kadang orang ini untuk melakukan sesuatu dia menghindari hukuman, ya kan? Dia kerjain PR, takut dasarnya malu, gitu ya, sama guru A. Oh saya mau mendapatkan nilai 100 supaya mama saya memberikan reward atau hadiah atau handphone, gitu ya. Ini ada dua hal, itu adalah motivasi ekstrinsik. Untuk yang tujuan, ya perilaku memiliki tujuan, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Kenapa saya harus dapat bangun jam lebih awal? Atau kenapa saya harus tidak boleh terlambat, gitu ya? Ini karena memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ini akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Jadi tidak lagi peraturan-peraturan yang menyudutkan siswa, tidak lagi peraturan-peraturan yang dimana anak ini merasa terbebani. Ya, izinkan anak ini mengubah atau merubah dirinya dari kesalahan untuk penguatan karakternya. Terus model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Entah ini kadang-kadang kita itu sebagai penghukum. Oh kamu ya, kamu dapat terlambat. Ayo kamu tulis renungan yang tadi bapak bawakan, begitu ya. Atau membuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan. Contohnya ya, kamu tidak kasihan kepada ibu ya. Ibu tuh datang pagi-pagi loh tadi dari Ciranjang, kena macet, kamunya malah yang terlambat. Itu rasa bersalah. Menanamkan rasa bersalah kepada murid. Atau sebagai teman, nah ini biasanya Bu Endang lakukan ini biasanya sebagai teman. Ya, merangkul anak-anak, merangkul murid supaya merasa nyaman dengan kita. Gitu ya, itu kadang-kadang posisi kontrol atau Lina ya, merasa oh ini saya itu sebagai teman buat murid kita. Gitu ya, atau BK ya, sebagai teman supaya dia mau curhat gitu ya. Biasanya gitu ya, itu posisi kontrol sebagai teman. Atau pemantau, melihat keadaan siswa. Ini pun biasanya kita lakukan sebagai pemantau. Ataukah ini yang lebih ideal? Posisi kita sebagai seorang manajer. Manajer ini mengizinkan anak-anak untuk berpikir, untuk menemukan solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Kadang-kadang saya berpikir ini bisa nggak ya saya lakukan posisi saya sebagai guru untuk menangani satu siswa. Diizinkan anak ini melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan, dan kita mengembalikan lagi kepada anak solusi apa yang sudah akan kamu perbaiki, atau solusi apa yang akan kamu berikan dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah itu ada sedikit garis konklusi sini ya, nanti kita akan belajar juga. Realita kebutuhan kita pun masing-masing anak berbeda. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena realita kebutuhan murid pun berbeda. Mungkin anak-anak itu ada yang suka matematika, dia sangat aktif atau sangat menguasai matematika. Ada anak yang dia tidak suka matematika, dia sukanya bahasa Indonesia. Dia bisa, tadi saya pagi-pagi saya melihat tulisan atau tulisan atau gambar-gambar anak-anak
sangat luar biasa. Ya, tidak semua anak yang bisa pintar akademik. Jadi izinkan mereka untuk karena apa? Untuk mengembangkan dirinya karena tergantung dari kebutuhan belajar mereka juga. Pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, ya, inilah kita dulu masih dalam kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini yang selalu kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau sudah anak ini kita sudah punya kontrol kepada anak, kita merasa sekolah kita pun sudah menerapkan disiplin. Tapi apakah disiplin ini membuat anak ini berulang, ataukah melakukan kesalahan berulang, ataukah mereka ini akan sadar akan kesalahan yang sudah mereka lakukan dan mereka akan mencoba memperbaikinya. Yang kita lihat dulu materinya, teorinya berasal dari disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita semua Bapak Ibu kita pun belajar. Tidak ada manusia ya, tidak ada manusia yang dia berhenti belajar kecuali dia sudah dipanggil Tuhan ya. Makna dari asal katanya bersama pasti dengan disiplin diri dari murid-murid sampai dengan anak. Disiplin diri membuat orang menjadi potensinya, ya, menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Kadang-kadang kalau kita lihat disiplin diri ini kayak saya pagi-pagi, saya sebagai seorang ibu, kadang-kadang tanpa kan tidak ada perintah ya kan, secara naluri, secara tidak langsung kita akan bangun pagi, kita akan melakukan aktivitas kita sebagai seorang ibu. Begitu kita berangkat, kita pakai baju, kita berangkat, kita profesi saya sebagai seorang guru. Begitu saya dijalankan kita. Jadi ini semua adalah memiliki tujuan sesuatu yang saya hargai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita ternyata makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jangan terlambat ya, gitu ya. Atau jangan PR, seperti itu ya. PR itu belum tentu Bapak Ibu, ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Kalau kita lakukan kedisiplinan ini dengan benar dengan baik, tanpa kita harus memberikan sanksi kepada mereka, mereka akan mengikuti setiap aturan itu dengan baik. Dan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, ya. Sifat manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dalam lintas bangsa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori-teorinya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya yang ada dalam dirinya akan terbangun, sama seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang mengajar. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh Bapak Ibu guru sebagai seorang guru. Dan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa, pemerintah berpikir bahwa ternyata dari nilai kebajikan ini sudah ditanamkan dari anak-anak. Dan ini baru kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu seperti yang kita sudah tahu, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah disiplin positif. Untuk materi teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, ya. Teori motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini adalah motivasi eksternal. Kalau misalnya si anak tidak mengerjakan PR, dia harusnya dari dalam dirinya itu sudah timbul, saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan si bapak atau si ibu, gitu ya. Atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, reward ya, apa yang akan saya
apabila saya lakukan. Ya, misalnya kalau saya katakan ada anak kan, saya sudah mengerjakan ibu di awal, belum juga start kita bilang. Nanti di kumpulan besok anak itu sudah berkatakan, saya sudah mengerjakan tugas ini. Itu adalah dia ingin dihargai, ingin mendapatkan reward, gitu ya. Atau ya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Ini yang harus kita tanamkan ke anak. Yang poin 3 ini, inilah motivasi internal tujuan disiplin positif. Supaya apa? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Itu kalau misalnya penugasan. Atau misalnya si anak terlambat. Yang pertama, biarin saya terlambat, misalnya ya, tidak masalah, paling kasih kantor dulu, saya menulis semuanya, gitu ya. Atau yang kedua, saya datang terlambat pagi-pagi, saya biar bisa dilihat oleh kepala sekolah, dilihat oleh guru, saya datang lebih pagi. Ataukah untuk menyadarkan diri sendiri, ya kalau saya terlambat nanti, ini efeknya apa buat diri saya? Biasanya di sini akan motivasi dari dirinya lebih bangun pagi. Jadi itu kan rutinitas yang akan setiap pagi dia lakukan untuk menghargai diri dia sendiri. Ya. Nah ini menurut Piaget Dewantara, menurut pengalaman pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap ruang memerintah diri sendiri. Piaget Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan setiap merdeka, cetakan keliru. Nah, ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, itu sama dengan dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang meminta memuji. Ini pernah saya alami pada saat orang tua saya katakan ini, kalau kamu ranking 1, tidak, gitu kan, ya. Kamu nanti akan mama belikan sepeda BMW, dulu zaman dulu BMW. Ya, jadi saya BMX BMW ya salah ya, BMX. Memang mobil itu. BMX dulu masih ada nggak ya BMX sekarang? Masih ya? Masih. Udah lama kemarin pakai sepeda. BMX, ya mungkin Bapak Ibu dulu sama orang tua seperti itu ya. Dikasihlah saya itu, jadi saya belajar itu indikatornya adalah BMX tadi. Tidak pernah berpikir bahwa itu akan mendapatkan manfaat bagi diri saya, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan pengurangan ketepatan, penghargaan tidak efektif, ya itu tuh tidak efektif. Yang memberikan reward kepada anak tanpa tujuan yang jelas itu tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan tentang merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Kalau misalnya tidak, saya pengen BMX ini, kalau saya tidak mendapatkan ranking 1 ini, saya tidak akan mendapatkan BMX gitu kan ya. Jadi seolah-olah mama itu jahat, orang tua itu jahat, gitu ya. Nah itu. Dihukum oleh penghargaan lagi, penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, kalau kita sudah dapatkan reward itu, nanti apa lagi? Jadi kan akan menuntut kembali. Ya, penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mengurangi apa sih sebenarnya yang ada dalam diri saya untuk saya gali. Gitu ya. Nah ini adalah bentuk program kebajikan. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara murid, ya. Entah itu anak itu dia talentanya itu di bidang akademik, berikan itu rewardnya, berikan apresiasi yang tinggi kepadanya. Entah itu kadang-kadang kita yang menganggap bahwa satu anak itu tidak bisa berkembang dalam pelajaran saya misalnya. Ya kita berikan reward itu, oh iya kamu tuh bisa di dalam olahraga, oh kamu bisa dalam seni, karena kita, saya percaya di sini sama Bapak Ibu guru, tidak mungkin ya kalau yang bisa semua itu oke lah ya. Tapi saya pribadi terserah, kalau saya disuruh katanya menyanyi, saya disuruh katanya bermain basket, ya mungkin saya tidak bisa gitu ya. Karena
yang berbeda-beda, gitu ya. Beri pengakuan secara konsisten, ya. Fokus pada proses itu adalah bentuk kebajikan. Ya, contohnya pada saat menolong pun kita berikan apresiasi. Kemarin saya perhatikan kamu, gitu ya, itu sudah bentuk apresiasi. Nilai kebajikannya itu adalah rasa empati besar sekali. Atau pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kan biasanya suka ada anak ini lagi gitu ya, si A lagi, si B lagi, si D lagi gitu. Jadi kita berikan kepedulian juga. Kamu sangat bagus nanti kelak kamu bisa memimpin, gitu ya. Jadi kita berikan apresiasi dalam bentuk kata-kata, kita berikan apresiasi. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, misalnya, ini adalah kebajikan. Kita berikan, misalnya kita lihat anak memungut kertas, kita katakan, terima kasih ya kamu sudah memungut kertas, kamu keren sekali. Untuk kata-kata itu membuat mereka sudah semakin dihargai. Mereka tuh perlu dihargai, murid-murid itu perlu dihargai. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mencoba ada hukuman atau konsekuensi ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita mau lihat nih. Kita mau coba bersama-sama. Kalau yang pertama ini mencatat 100 kali ya, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kata terlambat sekolah. Ini kira-kira konsekuensi atau hukumannya? Dulu ya. Kita coba dulu menulis. Ya, kita mau coba dulu ini hukuman atau konsekuensi. Ya, coba dulu. Ya, mungkin kayak satu-satu dulu ya. Ya, ini kamu Oke, ini tindakan guru nih. Mencatat 100 kali dalam kalimat. Kamu mencatat 100 kali ya. Saya tidak akan terlambat kali. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Jawaban tulis. Ya, terus saja nomor 1. Konsekuensi atau hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Masih ada ya sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Kalau menggunakan sepatu, itu dulu saya pernah ini ya. Atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, Bapak Ibu pernah tidak ini? Saya pribadi pernah. Ini ya. Oke. Ya, Bapak Ibu kira-kira sudah? Atau kita cocokkan jawabannya ya? Ini anak-anak terbuka semua, kira-kira ada yang salah atau tidak kalau kita saling berdiskusi ya. Nah, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Oh ya, ini ya. Nah, ini adalah hukuman ya, sudah mengelilingi ya. Ini adalah hukuman. Kita lihat dulu dari atas. Sebentar. Yang tadi murid diminta untuk push up. Hukuman menggantikan kertas. Konsekuensi
tidak mengenakan hukuman, ini terakhir itu adalah hukuman ya. Nanti akan saya coba koreksi ya. Ini adalah hukuman ya kan, karena dia berlari kembali lagi ya. Tapi itu kan PJOK. Itu kan pelajarannya PJOK kan. Karena terlambat 10 menit, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bagus nih. Ya. Mungkin bisa aja berlari kan. Pemanasan. Oke, sebentar. Tadi kata Pak Oki dan Bu Susan, hukuman. Alasannya, bagus ya. Nah, alasannya karena kan terpaut pada ini terlambat 10 menit itu menjadi dasar jawaban hukuman. Karena ada aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik. Oke, gak apa-apa. Penuh kuning. Ya. Kalau ini kan pelajaran PJOK ya. PJOK berarti kan juga ada aktivitas lari, mungkin pemanasan ya. Nah, asalkan di sini tapi dikomunikasikan atau diinformasikan terlebih dahulu kesepakatan awal. Oke, berarti kita kan lihat, berarti kita tidak punya masalahnya ya. Kalau ini dikatakan hukuman, ya, kalau kita tidak membuat kesepakatan atau keyakinan di awalnya, ini akan menjadi konsekuensi apabila kita membuat keyakinan kelas sebelumnya, gitu ya. Jadi, bahasa Indonesia lah itu. ya, ini PJOK, karena tadi konsekuensi menurut Budi, karena di sini memang pelajaran PJOK karena membutuhkan fisik. Tadi menurut Pak Oki dan Bu Susan, ini 10 menit terlambat karena adanya fisik, gitu ya. Nah, kita lihat perbedaan hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini adalah sesuatu menyakitkan harus terjadi ya. Hukuman, coba Bapak Ibu yang suka dihukum, saya bukan suka dihukum ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, harus ada konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit, fisik atau praktik untuk jangka waktu yang lama. Ini saya pernah terjadi. Saya terlambat pada saat upacara, saya dipukul pakai rapan, pes ya, sama guru kesiswaan saya dulu, Pak Abina. Masih ingat SMP kelas 7 ya. Anak membenci kedisiplinan, apalagi anak generasi Z ya. Aduh, mana yang suka disiplin. Hukuman ini adalah bentuk paksaan yang harus terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Hukuman ini adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan hukuman ini adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, gitu ya. Makanya kalau sebenarnya kalau ada anak yang terlambat, biarkan dia tidak dilihat oleh temannya, karena kamu lagi terlambat seperti itu. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, gitu ya. Terus anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya dari kesalahan yang dia sudah lakukan. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak buat dan nyaman, diasingkan untuk melakukan. Nah, ini kita ke restitusi, ini sudah poin berapa ya? Restitusi, nah ini yang sudah selalu mulai digerumkan di sekolah kita. Awalnya juga saya berpikir apa sih restitusi gitu ya. Jadi ini itu pembelajarannya berturut gitu ya, utang. Restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya si A sudah melakukan kesalahan, mereka misalnya dulu pernah kejadian, misalnya si A mencontek gitu ya, ketahuan sama guru, terus ada guru yang berikan, kadang-kadang ya guru kenalannya mencontek, ambillah
lain, ini disobek-sobek, ini adalah mempermalukan anak. Ya, jadi bagaimana caranya kita mengetahui anak kita melakukan kesalahan? Bagaimana caranya supaya anak itu tidak malu, anak ini merasa tidak dipermalukan? Bagaimana caranya? Kita biarkan dulu. Sepanjang proses itu kita biarkan, kita panggil secara pribadi, kita tanyakan, kenapa dia anak melakukan kesalahan ini? Ya, kenapa dia melakukan? Apa alasannya? Bagaimana solusi yang harus dia ambil untuk memperbaiki kesalahan? Jadi tidak untuk mempermalukan anak-anak. Kita pun sebagai guru tidak ada ya yang mempermalukan ya. Kadang-kadang kan kita sebagai guru pun langsung aja merasa baik dari pembentuk tadi ya. Kita lihat restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan lalui dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak, ingat itu akan mereka tanam dalam dirinya, akan mereka aplikasikan nanti kepada orang lain. Karena waktu itu kan terus berjalan, ya. Jadi jangan sampai menanamkan kebencian atau menanamkan rasa tidak suka anak itu kepada kita, gitu ya. Selanjutnya, identitas jaga hukuman, konsekuensi tahan. Ini Bapak Ibu, tadi sudah ya, hukuman sudah, konsekuensi juga sudah. Inilah restitusi. Ya, sekalipun kadang-kadang kemarin ada wacana, nanti kalau ada masalah 3 murid aja ini bisa-bisa 1 hari kita pada beres-beres ya. Tapi kalau kita memahami materinya, kita memahami apa yang mau disampaikan, ya, yang mau apa sih tujuan dari materi ini, itu saya percaya ini akan terjadi dengan baik. Setiap permasalahan akan ada solusinya. Yang pertama, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi kenapa sih kamu melakukan kesalahan tadi? Alasannya apa kamu melakukan hal tersebut, gitu ya? Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kadang-kadang ini ya, ada orang kamu tuh ya, kamu tuh. Nah, kadang-kadang kita berpikir ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ayo, mari kita sama-sama. Kita cari solusi yang terbaik. Itu adalah memvalidasi kesalahan dari mereka, gitu ya. Masalah terpecahkan. Ya, jadi kadang-kadang ada anak yang nanti saya akan diharapkan ya. Yang kita harapkan adalah anak itu berubah. Anak itu menyadari kesalahan apa yang kita lakukan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Jadi merasa benar atau merasa salah, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biarkan anak yang memberikan solusinya. Jangan kita yang memberikan solusi, kita yang memberikan panduan saja. Yang terakhir adalah murid atau anak menghadapi dirinya dan orang lain. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu telah A, B, C, D, gitu ya. Nah ini adalah restitusi. Identitas sukses ya. 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun kita mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan. Yang itu ya, yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Entah ini hubungannya dengan guru, entah ini hubungannya dengan anak, dengan sesama murid, atau hubungannya dengan warga sekolah. Yang ketiga, restitusi adalah tawanan, bukan paksaan. Gitu ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Saya percaya bahwa setiap pribadi, setiap murid yang ditempatkan di kalangan adalah memiliki pribadi yang cukup bagus, yang kita sebenarnya tinggal
sudah memimpin mereka sesuai dengan program mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ini makanya di garis bawahi ya, di underline gitu ya. Fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah, yang melakukan kesalahan kembali ke kelasnya, kembali kepada kelompoknya supaya terhindar dari yang namanya labeling tadi. Yang ketiga, eksplorasi konsepnya adalah keyakinan kelas. Ya, kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas ternyata beda. Sekarang itu lebih ke keyakinan kelas. Jadi misalnya kalau disiplin tidak boleh datang terlambat atau nanti kita sama-sama belajar. Saya akan coba dulu jabarkan dari materinya. Mengapa tidak peraturan saja sih? Gitu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bapak Ibu, makanya harus pakai helm. Takut hilang atau bagaimana? Apabila mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu COVID. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan masuk kelas atau modelnya? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian pemasaran. Jadi kalau Bapak Ibu nih naik motor, pertama kali yang akan diambil adalah helm. Kenapa cara helmnya? Keselamatan, gitu kan? Tidak ada orang yang begitu memakai motor kecuali komplek nanti ya di kompleknya. Kalau di komplek orang nggak pakai helm kan ya. Nah, tapi intinya kenapa? Keselamatan. Ya, tidak berpikir untuk ditilang juga gitu ya. Nah, ini budaya positif. Ya. Pertama, mungkin nanti kita akan lakukan di kelas. Ini tuh setiap guru melakukan ini, ataukah boleh kita kolaborasi guru-guru untuk keyakinan kelas ini kembali lagi ke kesepakatan. Ya, peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya si anak sudah melakukan kesalahan, apabila dia merusak dari fasilitas sekolah, tanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kamu lakukan, gitu ya. Dan akhirnya akan menciptakan lingkungan positif di sekolah kita, dan ini akan menjadi budaya positif. Ini sebenarnya lebih baik dibandingkan kita melakukan poin-poin gitu ya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini sudah ya, kita hanya slide poster. Kesepakatan kelas kami guru dan murid saling menyayangi, ya, saling sayang gitu ya, tidak saling menyakiti. Jangan salah kan, murid-murid itu kadang-kadang di belakang kita jangan salah Bapak Ibu, suka diomongin, ya, atas sesama murid. Nah, kami murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman, ya. Ini kesepakatan, dan ini adalah kesepakatan kelasnya, dan ini akan menjadi keyakinan kelas, ya. Nah ini dulu. Oke. Nah, nanti ini mungkin ini untuk praktek kita ya. Ini dulu Bapak Ibu. Kita mau lihat peraturan keyakinan kelas. Bentar. Kita akan coba kita membuat keyakinan kelas. Ya, di sini saja. Ini kan peraturan nih Bapak Ibu. Ya, kalau tadi nih pakai helm bilang kewajiban apa atau keyakinan kelas apa? Misalnya keselamatan, gitu ya. Atau datang ke
dilarang mengganggu orang lain. Kan tidak mungkin kan kalau dilarang mengganggu orang lain. Nah, kayak kita kelas apa? Menghargai atau menghormati orang lain, gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, atau menghormati orang lain supaya tidak terganggu di aktivitasnya di kelas, gitu saya. Atau lagi dilarang melakukan kekerasan, misal menghargai, menyayangi, betul, ya betul. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini apa nih? Dilarang menggunakan narkoba. Ya, mengasihi diri sendiri, keselamatan. Ada nilai-nilai yang keyakinan kelas ini yang kita coba terapkan, ya kan? Terus apa nih? Bergantian atau menunggu giliran. Ya, menghormati orang lain. Iya. Sabar bisa kalian? Sabar. Gunakan masker sebagai selawat, ya. Gunakan masker. Yang lagi? Kesehatan, keselamatan, serta selawat yang ini. Jangan berlari kelas atau koridor. Menghargai orang lain, kedisiplinan, ketertiban. Ya, maka ini adalah peraturan atau keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan coba buat bersama-sama di awal. Ini adalah hal yang menarik. Saya sudah punya ide Bapak Ibu gitu ya. Kita akan coba bersama-sama dengan murid. Karena yang jangan dari kita, yang biasanya anak-anak yang membuat dan kita sama-sama juga bersama murid untuk keyakinan kelas ini. Ya, entah ini kita akan coba buat berkolaborasi ataukah per individu di kelasnya. Mari kita sama-sama kita buat. Kita coba kita bersama-sama gitu ya. Selanjutnya action 4 Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya. Beberapa 11 slide ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar kita sih sebenarnya. Entah itu murid, entah ini guru, ya. Ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup. Benar ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kita ini perlu bertahan hidup dong, ya. Dengan cara apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jangan sampai seperti ini ada satu hal yang siapa ya yang katakan seperti ini. Anak datang ke sekolah aja dengan sukarela dia datang itu udah bersyukur. Bulur ya, bulur. Ya pengawas SMP katakan datang ke sekolah dia terus halus, ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir angkatan saya mungkin ya bukan angkatan Bapak Ibu ya angkatan saya ya. Ya sama ya. Karena jauh ya. Ada istilah mabal. Tahu nggak Bapak Ibu mabal? Tidak mau sekolah, takut sama si guru A, takut sama si guru B, ya kan? Ini adalah salah satu kemuliaan. Tapi beda mabal. Yes. Kalau lebih pasnya lagi nih, waktu saya ke sekolah ya, berangkat dari rumah, tapi tidak nyampe sekolah. Ya. Nah itu lebih parah lagi. Ya itu mabal. Mabal ya, mabal. Ya, jadi kita, ini adalah murid kita merasa kasih sayang waktu itu. Ya, Koki dulu tuh, ya. mabal. Penguasaan. Jangan begini dulu saya dulu. Berikan mereka kebebasan. Ya kemarin saya lihat anak kelas 9 dia dance di anak SMA dengan bebas sampai saya terkagum-kagum. Ini anak pendiam. Kok ternyata dia bisa dance, gitu ya? Ini adalah berikan mereka kebebasan, gitu ya. Tapi dengan kita pun memiliki kontrol juga ya. Kesenangan, apa sih kesenangan anak-anak sekarang? Makanya kemarin saya berpikir saya pengen mencoba mengambil perwakilan entah itu anaknya yang saya akan ambil random. Kita akan coba pembelajaran seperti apa sih yang mereka harapkan sebenarnya, gitu ya. Karena anak generasi sekarang itu, aduh, ya, yang sangat luar biasa. Entah itu SMP mungkin SMA, mari kita coba kita berkolaborasi. Malah selama ini kan kolaborasinya sama guru
antar guru. Mari kita coba dengan murid. Kita buat kesepakatan dengan murid. Mau seperti apa sih sebenarnya mereka itu, gitu ya. Nah ini 5 posisi kontrol tadi. Ini tadi yang sudah coba saya jabarkan. Apakah kita ini sebagai pendukung? Karena biasanya guru ini adalah mayoritas pendukung, ya. Apakah guru ini pembuat naskah berskala? Ataukah teman pemantau manajer? Kalau kita kemarin itu kita ada praktek ya, entah itu praktek secara virtual, entah itu praktek secara tatap muka dengan pengajar praktek. Kita mencoba, oh ya ini ternyata menambah wawasan kita sebagai calon guru penggerak untuk menerapkan ini. Ternyata kita sebenarnya kalau kita tidak mendapatkan materi ini, kita terus terang ketinggalan. Sekolah yang lain itu mereka sudah step by step, karena mungkin mereka ada yang CDP di sekolahnya ya. Mereka sudah mulai menerapkan ini, itu sangat bagus sekali. Video-video yang mereka tampilkan itu ya, ternyata selama ini gitu ya. Ternyata mereka memberikan praktek baik mengenai posisi kontrol ini, gitu ya. Jadi mungkin next lah ya, Bapak Ibu, saya akan coba berikan ini, saya simpan di semua file untuk boleh nanti Bapak Ibu boleh nanti gali materinya. Jadi itu ya sebenarnya seperti ini. Ya, jadi memang bagusnya sih ini dibawakannya secara dekat dibandingkan kita belajar sendiri memang. Karena kan belajarnya memang alasan karena nggak ngerti malah ya. Nah tapi ini kita akan coba. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yang lebih ideal ini adalah sebagai seorang manajer. Ya. Apakah ini tugasnya kesiswaan? Apakah ini tugasnya kurikulum? Apakah ini tugasnya kepala sekolah? Ini adalah tugas kita sebagai seorang guru. Entah ini permasalahan ini terjadi di kelas kita, yuk kita selesaikan anak ini. Ya. Nah ini yang pertama, menghargai diri sendiri ya, mengajukan pertanyaan. Ya, mengajukan pertanyaan mungkin next saya bagikan contoh-contoh kasus yang mungkin apakah kasusnya nanti akan sama kita hadapi dengan murid kita di sini ataukah berbeda. Jadi kita punya pengetahuan yang sama. Nah, yang kedua, ini guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk masalah ini? Ya, jadi ajarkan anak-anak untuk mereka memperbaiki kesalahan. Ya. Terus hasilnya ini pasti akan menguatkan dirinya sendiri. Ya, sekalipun kadang-kadang kalau kita sudah berikan anak-anak solusi, ya anak sekarang itu kan gampang ya. Anak generasi Z itu adalah anak generasi yang mayoritas kamu sudah ada kesalahan, udah gampang. Tinggal A gampang, tinggal B gampang, tinggal C. Jadi mereka kadang-kadang yang harus kita ajarkan adalah memperbaiki kesalahan mereka, menggiring mereka untuk menemukan solusi, gitu ya. Kaitkan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia yang untuk berkualitas. Ya. Murid berkata, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Ya, kita coba memantau, memandu mereka untuk menemukan solusi. Tidak sekonyong-konyong, kamu solusi sendiri ya? Oh tidak begitu juga. Ya. Dan yang terakhir, dampak pada murid ini mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Ya, ajarkan anak-anak pun untuk mengatakan maaf. Karena anak sekarang itu kalau kita lihat dari dunia ya, sangat jarang mereka mengatakan maaf. Kalaupun maaf hanya sekedar formalitas, gitu ya. Agak jarang kita lihat maaf ya. Ditangkap matanya, aduh saya maaf ya. Tadi saya melakukan kesalahan gitu ya. Kita mengajarkan mereka pun untuk melakukan itu setelah kita lakukan restitusi tadi. Nah, kita akan coba siapa yang mengatakan, ya, yang mengatakan ini apakah pembuat kesalahan ataukah penghukum, apakah kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer, ataukah kita sebagai penghukum, gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu.
bisa. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Tadi yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu tadi apa? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, harusnya kamu, kalau kamu bersalah, kamu tidak pernah benar. Ya, apa sih kamu yang pernah becus? Oh, biasanya baik orang tua atau guru pasti selalu ya. Jangan dulu ya, Bu, jangan dulu. Ya, jangan sekarang jangan dulu ya. Ayolah, latihan demi ibu. Nah, mereka tuh biasa ya. Sama tuh anak-anak, ayolah latihan, gitu ya mereka. Apakah kamu mendapatkan stiker untuk pemantau ya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu adalah belajar. Dan yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Nah, buku enak saya istilahnya. Oke, ya. Ya, jadi bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi nilai manajer memperbaiki, ya. Segitiga restitusi ini yang selalu ya materi terakhir yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Ini yang baru yang tapi sudah tidak asing lagi karena Bulik sudah pernah menyampaikan segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Ya, segitiga kan segitiga W ini ya. Di sini segitiga ya. Tanyakan dulu ya, menstabilkan identitas dulu. Pada saat kita dihadapkan dengan anak yang melakukan kesalahan di kelas kita, entah ini di kelas kita, entah ini anak setelah jadi yang ini begitu anak yang melakukan kesalahan langsung ke kelas. Ini mah urusannya wali kelas, ini urusannya kesiswaan, ini urusannya siapa? Kepala sekolah. Tidak begitu juga Bapak Ibu. Karena ini ada di kelas kita yang secara pribadi yang mencoba menyelesaikan posisi kita sebagai seorang manajer untuk memperbaiki kesalahan dari si anak, ya, mencoba mengingatkan anak, ya, kita sebagai manajer supaya anak tidak melakukan kesalahan kembali. Yang pertanyaan pertama, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Katakan itu kepada siswa. Jadi jangan kamu yang salah, jangan. Katakan kepada siswa. Misalnya kalau dia mencontek, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu aja kok yang pernah mencontek. Jangan kayak gini, ya kamu mencontek, kamu kesalah. Oh jangan begitu juga. Makin dobles kan. Yang kedua kan tadi ya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Supaya apa anak itu kalau sudah melakukan kesalahan pasti takut. Kita pun gitu ya. Begitu kita melakukan kesalahan, kita gember lah bahasa Sunda nama takut gitu ya. Nah, terus barulah kita validasi dulu, ya, validasi kesalahan yang dia lakukan. Ya, mengapa kamu melakukan hal ini? Gitu ya. Kamu punya alasan kan? Kamu mencontek itu kenapa? Bu, pasti jawabannya kayak gini ya. Bu, saya tidak belajar semangat. Tuh kenapa? Tanyakan kembali dari jawaban-jawaban yang dia lontarkan atau pernah kita bertanya, dia jawab, kita tanyakan kembali sampai kita mendapatkan titik di mana kita tanyakan solusinya. Buat solusi apa yang terbaik yang akan mereka lakukan, gitu ya. Tapi sebelumnya, adakah orang yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal, kira-kira kalau kamu sudah aku semalaman mau main game, ada kira-kira di rumah yang bisa mengingatkan kamu untuk kamu berhenti bermain game, gitu ya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apakah, ya, atau nilai apa yang telah kita sepakati? Mencontek. Kira-kira menurut kamu, nah itu nanti kita mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, ya kan? Jadi terpilih poin 10, poin enggak dari. Oh iya Bu, kedisiplinan. Oh iya Bu,
gitu ya, maaf ya. Jadi mereka sadar gitu ya. Kamu ingin menjadi seorang apa? Menjadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Ini tanyakan keyakinan. Ya ini segitiga restitusi. Ya ini ada nih, ada contohnya. Guru berkata, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Sempurnanya hanya milik Tuhan. Bapak atau ibu juga pernah merasa salah, melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu tertarik lebih ke penyelesaian masalah. Misal kalau anak ini berantem, anak ini game-gamean gitu ya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini mungkin kejadian waktu di kelas 12 gitu ya, karena anak ini terus-menerus dia itu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Alangkah baiknya kita selesaikan secara baik, panggil secara personal gitu ya. Nah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dipenuhi. Pada dasarnya setiap manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi ya, yang kasih sayang, kebebasan gitu ya, ingin diterima gitu ya. Nah, guru berkata, kamu bisa aja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu bisa. Apa sih yang penting bagimu? Nah, itu tergantung dari masalah yang dihadapi anak ini ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru misalnya. Atau bisa aja anak yang anak sering terlambat gitu ya, atau anak sering membuat kegaduhan di kelas, ayo ngobrol gitu ya, itu bisa panggil ya, itu kita bisa panggil dengan proses kita sebagai seorang manajer ya. Ada juga anak itu yang ayo jangan gitu ya di kelas mereka. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul gitu ya. Itu kalau misalnya anak ini berantem. Atau apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi besok? Kira-kira kamu akan melakukan apa besok hari? Gitu ya. Kadang-kadang ada yang diem gitu ya. Atau kadang-kadang ini yang harus kita tanyakan kepada mereka. Nah, ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari interaksi dalam orang lain. Guru berkata, apa yang kita percaya di kelas? Nah itu nilai universal apa yang kita sepakati ini adalah nilai kelas. Kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Kamu terus. Kenapa? Apa? Nah itulah kenapa gunanya kita mungkin refleksi ya. Selama ini mungkin kepala sekolah selalu mengatakan, ayo lakukan refleksi kelas seperti apa. Ternyata ada guru. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti itu. Dan ini adalah intervensi 30 detik untuk bersama. Intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dikemukakan oleh manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik, gitu ya? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Menjadi seorang manajer tidak lagi dengan nada tinggi, tidak lagi dengan nada rendah, gitu ya? Apakah wajar menurut kamu mencontoh itu? Bisa, gitu ya? Peraturannya apa? Seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Ibu bisa bantu apa? Gitu ya? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Nah ini ya Bapak Ibu, refleksi hal baru apa yang ubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai disiplin positif dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri sendiri. Apakah yang akan saya lakukan selama mengikuti modul ini? Apakah manajer, pembuku gitu ya? Saya akan menjadi orang yang seperti apa selama itu
Dua ya. Bapak Ibu boleh ini dituliskan di sini. Ya Bapak Ibu dijawab boleh. Baru aku Monggo. Miss Maria di situ. Oke, boleh Bapak Ibu. 1 sampai 4. Kita boleh sama-sama merefleksikan dari materi yang sudah saya bawakan atau kegiatan yang sudah kita lakukan. Monggo, yang sudah boleh ditempel di depan. Silakan. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh ditempel ya. Tidak, bagaimana dibagikan? Boleh? Nanti silakan baginya. Enggak. Nanti akan saya bagikan di grup. Bedanya dia sama Saya akan menjadi seperti apa? Boleh misalnya jawabannya dari sama kemudian yang ini yang apa ini jadi apa? Monggo Bapak Ibu yang sudah ditempel. Ya, boleh posisikan. Nggak dibacakan? Ya, sempat kita dulu. Nggak dibacakan? Siap. Ayo kita tempel dulu. Tempel. Nah, gitu mantap. Ya, maka silakan yang sudah. Ya, ayo. Ayo, monggo.
Ayo. Yang mana? Oke, Miss Maria sudah? Belum kelar Pak Bapak ya? Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu. Nah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melakukan refleksinya. Kita tolong satu orang untuk membacakan. Ya, silakan satu orang. Yuk, untuk membacakan bebas. Bebas punya siapa saja, bebas. Silakan misalnya. Boleh silakan Miss. Aku boleh. Bebas punya siapa saja. Satu aja kan? Satu aja. Silakan. Bebas punya siapa aja. Mau yang banyak. Boleh dari sini. Ya boleh satu juga boleh sampai baca boleh. Untuk tidak ada tulisan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Disiplin positif. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, masih banyak hal yang perlu dirubah dalam proses belajar mengajar ke depan. Nomor tiga, peran amal seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Pentingnya memiliki kepahaman. Pemahaman kelas. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menjadi among yang mengayomi siswa. Terima kasih Miss Maria. Tepuk tangan dulu buat Miss Maria. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Papas. Dipersilahkan.
disampaikan oleh Ibu Farida. Tuhan, semoga apa yang boleh sama-sama kita sharingkan, kami dengarkan, bisa menjadi introspeksi bagi diri untuk sama-sama menerapkan ke dalam siswa-siswi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya dalam tangan dan kuasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak